Baiklah, saudara-saudara, kita bersua lagi dengan tema tentang hak asasi manusia, yakni fokus dengan topik instrumen nasional tentang hak asasi manusia di Indonesia. Saudara-saudara, ada beberapa instrumen penting di Indonesia tentang hak asasi manusia. Yang pertama, tentu kita berpijak dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pedoman utama di dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun fokus dari hak asasi manusia dalam Pancasila ini mengacu pada sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dijiwai oleh sila yang pertama dan menjiwai sila yang ketiga, empat, dan sila yang kelima. Instrumen yang kedua, saudara-saudara, adalah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tertuang di dalam alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea yang keempat. Instrumen yang ketiga adalah tentu tercantum dalam batang tubuh atau dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, yakni di dalam pasal 27, yaitu mengenai hak dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal 28 mengenai hak dalam bidang politik. Lanjut pasal 28A sampai dengan J, yang sudah diamandemen ini. Ini menyangkut mengenai hak yang mengatur tentang jaminan hak asasi manusia. Kemudian pasal 29 hak dalam bidang agama. Pasal 30 mengenai usaha pertahanan dan bela negara, keamanan negara. Kemudian pasal 31 hak dalam bidang pendidikan, dan pasal 32 yaitu tentang hak dalam bidang kebudayaan. Pasal 33 terkait dengan hak dalam bidang ekonomi, dan pasal yang ke-34 itu ketentuan yang terakhir dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur mengenai hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kemudian instrumen yang keempat itu adalah adanya TAP MPR. Yaitu tepatnya kita memiliki TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Itu tentang TAP tentang hak asasi manusia. Tepatnya bahwa TAP MPR ini menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan aparatur negara, seluruh aparatur negara, untuk menghormati, menegakkan, menyebarluaskan mengenai hak asasi manusia ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu instrumen yang keempat. Dan instrumen yang kelima adalah undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Jadi cukup banyak sebenarnya instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Di antaranya contoh aja, yang pertama undang-undang yang sangat penting adalah Undang-Undang 39 tahun 1999, yaitu tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, yaitu tentang undang-undang mengenai pengadilan hak asasi manusia. Dan kemudian ada juga Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Dan ada pula Undang-Undang nomor 40 tahun 2008, itu mengenai penghapusan
diskriminasi ras dan etnis. Itu beberapa contoh penting mengenai instrumen hak asasi manusia yang ada di dalam peraturan perundangan. Tentu banyak lagi hal-hal yang terkait dengan perundangan ini yang perlu kita kaji dan kita dalami juga. Itu hanya contoh saja. Nah, kemudian saudara-saudara, ada beberapa lembaga-lembaga yang memang bergerak dalam upaya untuk pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia ini. Nah, di antaranya ada yang diupayakan oleh negara, pemerintah, dan ada juga dari lembaga-lembaga masyarakat. Yang pertama misalnya ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sering disingkat dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian ada yang ketiga Komnas Perempuan. Berikutnya ada juga yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat seperti ada Kontras yang sering saudara kenal, yang cukup populer. Kontras itu komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, singkat dengan Kontras. Kemudian ada juga Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ini juga sangat populer, satu lembaga yang didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia. Nah, itulah diantaranya, ya, contoh bahwa terdapat beberapa lembaga-lembaga yang penting untuk ikut bergerak dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia.